فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada bab bayan tafadduli ahli Islam. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil satu hadis yang juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Baik. Cuman untuk hadis yang kedua ini infarada bihi Muslim. Sedangkan pada hadis yang pertama hadisnya muttafaqun alaih. Faman hafidhahu falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, kawan, karena konteksnya hampir sama, sambil merajaah faedah yang sebelumnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Hasan al-Hulwani wa Abd ibn Humaid jami'an. Dua guru Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kedua-duanya thiqatun hafidh, dan telah kita lewati beberapa kali dalam kitab ini. An Abi Asim, dari Abi Asim, yaitu Ad-Dhahhak ibn Makhlad Al-Basri, juga seorang yang thiqah. Qala Abd amba'ana Abu Asim. Ini menunjukkan ketelitian Imam Muslim rahimahullah. Ketika gurunya berbeda dalam mengucapkan, beliau bedakan. Nah, Hasan al-Hulwani mengatakan an Abi Asim, sedangkan Abd ibn Humaid mengatakan amba'ana, beliau bedakan. Menunjukkan amanah ilmiah yang luar biasa walaupun maknanya sama. An Ibn Jurayj, dari Ibn Jurayj, namanya Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Abdul Malik ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj, nisbah kepada kakeknya. Juga seorang thiqah dan faqih. Walaupun beliau masuk dalam deretan yang terkadang melakukan tadlis. Annahu sami'a Abu Zubair yaqul, bahwasanya beliau mendengar Abu Zubair mengatakan, Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus, seorang saduq dan mudallis. Cuman di sini Abu Zubair telah meriwayatkan dari Jabir dengan tasrih sami'tu, tidak dengan an, sehingga hilang kemungkinan tadlisnya. Yaqulu sami'tu Jabiran yaqul, aku mendengar Jabir mengatakan. Jadi kalau mudallis telah mengatakan sami'tu, maka sudah Sudah selamat riwayatnya. Berarti dia betul-betul mendengar. Tapi kalau mengatakan dengan an, kita harus mengecek. Mengecek apakah dia betul-betul mendengar dari gurunya tersebut atau tidak.
Sami'tu Jabiran yaqul, dan Jabir ketika disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah Jabir ibnu Abdullah yang masuk dalam deretan mukthirun fi riwayatil athar, yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini baitnya bagaimana baitnya? Nah, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih ibnu Umar. Baik, yang belum hafal dihafal. Deretan al-mukthirun yang banyak meriwayatkan athar, meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yalih ibnu Umar, yang setelahnya adalah Abdullah ibnu Umar. Wa Anasun wal bahru kal khudri, dan kemudian Anas, yaitu Anas ibnu Malik. Wal bahr, bahar gelar untuk Abdullah ibnu Abbas, lautan ilmu, atau juga dikenal dengan al-habr. Kal khudri maksudnya Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wa Jabirun, kemudian Jabir ibn Abdullah. Wa zaujatun Nabi, dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Nah, berarti Jabir termasuk dalam deretan perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyun ibnu sahabi. Siapa ayahnya? Badri? Abdullah ibnu Amr ibnu Haram. Abdullah ibnu Amr ibnu Haram. Taib. Yang beliau gugur pada perang apa? Ayah Jabir ibn Abdullah gugur dalam peperangan apa? Indak Aba Zur'ah. Nah, gugur dalam peperangan Uhud. Taib. Ayah Jabir ini Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari, termasuk di antara yang awal gugur dalam peperangan Uhud. Yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, lafadznya sama seperti hadis sebelumnya, cuman pada konteks ini, nah, Jabir meriwayatkan langsung bahwasanya Nabi mengatakan demikian, tidak ada kisah tentang adanya orang yang bertanya. Hadis berikutnya, dan sebelumnya hadis ini akhwan termasuk di antara hadis yang infarada bihi Muslim. Berarti rawahu Muslim begitu saja, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala rahimahullah wa haddatsani Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Umawi. Pertama kali kita bertemu dengan beliau ini, guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah, yang meriwayatkan dari beliau al-jamaah, berarti termasuk rijal syaikhain. Imam Bukhari juga mengeluarkan darinya. Yang tidak mengeluarkan darinya Ibnu Majah. Taib. Seorang thiqah, tapi dikatakan oleh para ulama rubbama akhta. Thiqah tapi terkadang keliru. Ya, namanya manusia. Nah,
Qala haddatsani abi, telah meriwayatkan dariku, telah menyampaikan hadis kepadaku ayahku. Nah, yaitu Yahya ibnu Sa'id al-Umawi. Dan tentunya ini diantara sebagus-bagus contoh pengajaran orang tua terhadap anaknya, di mana anak meriwayatkan ilmu dari ayahnya. Nah, dan Yahya ibnu Sa'id saduq. Berarti dari sini mana yang lebih kuat? Putranya, kawan. Dikatakan oleh Ali bin al-Madini rahimahullahu taala bahwasanya Sa'id, yaitu sang putra, huwa athbatu min abih, dia lebih kuat daripada ayahnya. Dan ini termasuk bentuk kesuksesan seorang ayah dalam mendidik anak, ketika anaknya mampu mengungguli dirinya, mampu mengungguli orang tua dari sisi kefiqahan, dari sisi kemampuan menghafal dan seterusnya. Nah, makanya perbagus ikhwanifillah, baik itu para aba maupun ummahat, dalam upaya untuk menanamkan kebaikan pada anak-anak dan mengajari mereka kebaikan yang diharapkan kelak kita bisa menuai buahnya. Qala haddatsana Abu Burdah ibnu Abdullah ibni Abi Burdah ibni Abi Musa an Abi Burdah an Abi Musa. Ini contoh lain lagi, subhanallah. Pada hadis ini ikhwan, rentetan sanad-sanad. Nah, anak dari orang tua, anak dari orang tua dari kakek. Nah, rentetan yang menunjukkan keluarga ilmiah, keluarga yang makmur dengan ilmu. Telah menyampaikan kepada kami hadis, yaitu Abu Burdah ibnu Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa an Abi Burdah. Nah, an Abi Musa. Berarti tadi Abi Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah. Berarti apa? Abu Burdah yang pertama meriwayatkan dari Abi Burdah, yang kedua yaitu siapa berarti? Kakeknya, ya tidak? Cucu meriwayatkan dari kakeknya. Yang kakek ini meriwayatkan dari Abi Musa, sahabi yang merupakan ayah dari Abu Burdah tersebut. Dan Abu Burdah Ibn Abdullah bin Abi Burdah, kawan, yang meriwayatkan dari kakeknya ini namanya Buraid ibnu Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa. Berarti kalau dinisbahkan kepada Abi Musa Al-Asy'ari, beliau adalah apa? Beliau adalah buyutnya, buyut dari apa? Abi Musa. Seorang yang thiqah yukhti'u qalilan, terkadang ya sedikit salah. Sedangkan Abu Burdah yang berikutnya, yang merupakan kakek dari Buraid ini, namanya adalah Al-Harith. Ada yang mengatakan namanya Amir, bahkan yang lain mengatakan namanya adalah kunyahnya tersebut. Karena apa? Lebih masyhur dengan kunyah Abu Burdah ibnu Abi Musa. Seorang tabi'i jalil, meriwayatkan dari ayahnya juga sederetan para sahabat yang lain seperti Ali, Hudzaifah, Aisyah dan yang lainnya. Dan juga meriwayatkan dari Abi Burdah ini anak-anak keturunannya, juga cucunya, menunjukkan keluarga Abi Musa terdidik
di atas ilmu. Mereka saling menyampaikan. Orang tua menyampaikan kepada anak, anak menyampaikan kepada anaknya, bahkan kepada cucunya. Maka ini yang hendaknya kita contoh. Kita contoh untuk kita bangun keluarga kita, dan dimakmurkan dengan ilmu. Karena itu sebaik-baik peninggalan. Jauh lebih baik dibandingkan peninggalan emas, intan, berlian, dan uang. Sedangkan Abu Musa, beliau adalah sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari. Namanya siapa? Abu Musa al-Ash'ari? Zakaria, Abdullah ibn Qais. Namanya Abdullah ibn Qais. Al-Ash'ari nisbah kepada Al-Ash'ar. Yang Al-Ash'ar ini adalah gelar dari Nabat ibnu Udud. Dinamakan Al-Ash'ar karena ibunya melahirkan dia taib dalam keadaan sudah berambut. Ini dulu-dulunya dinisbahkan kepada kabilah tersebut, termasuk dari kabilah Asy'ariyin yang dipuji oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah karena makmurnya mereka dengan Al-Quran. Didengar kemerduan suara-suara mereka di malam hari dari tenda-tenda Asy'ariyin. Dan juga dikenal kabilah ini dengan kerjasama yang sangat bagus, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ketika sebagiannya habis perbekalan dalam safar, yang lainnya membantu. Demikian solidaritas yang tinggi. Dan itu dipuji oleh Nabi SAW karena menunjukkan ukhuwah yang kuat di kalangan mereka. Dan Abu Musa al-Ash'ari termasuk di antara ulama sahabah yang dikirim oleh Rasulullah SAW sebagai juru dakwah. Di masa hidupnya Nabi SAW, beliau telah dikirim di mana? Atau dikirim ke mana? Indaknya itsnan. Tayyib, dikirim ke Yaman. Beliau bersama dengan siapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Taib. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pada riwayat ini Abu Musa mengatakan, aku mengatakan wahai Rasulullah, sifat-sifat apa dalam Islam itu yang paling utama? Di sini Abu Musa mengatakan beliaulah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul islami afdal. Maksudnya apa? Ayyu khisalil Islam afdal. Sifat-sifat keislaman yang mana yang paling utama? Maka Nabi SAW jawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu siapa saja yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Taib.
Pada hadis ini juga hadis sebelumnya khonifillah penegasan. Nah, bahwasanya di antara sifat-sifat utama di dalam Islam yang siapa saja menunaikannya maka dia akan masuk dalam deretan muslim yang baik adalah ketika dia menahan diri dari adza, menahan diri dari menyakiti kaum muslimin baik dengan lisan maupun perbuatannya. Naam. Dan hadis Abi Musa al-Asy'ari ini muttafaqun alaih, yang penjelasannya telah kita lewati dari isi makna pada pembahasan sebelumnya. Dan pada hadis yang pertama ikhwan juga ditanya dengan ayul islami khair, hampir sama maknanya. Nah, mana di antara sifat-sifat keislaman yang terbaik? Nabi SAW menjawab dengan dua kriteria, yaitu it'amut ta'am wa taqra'us salam. Nah, kenapa berbeda? Jawabannya telah diterangkan kemarin. Kenapa kok jawaban Nabi berbeda? Kenapa Tariq? Nah, Nabi SAW menjawab sesuai dengan kondisi yang bertanya. Nah, dan juga sesuai dengan kondisi orang-orang yang hadir. Nah, ketika beliau melihat itu yang paling tepat bagi yang bertanya, karena mungkin dilihat dia atau yang hadir kurang semangat dalam memberikan makan kepada yang membutuhkan atau dalam menyebarluaskan salam, maka beliau tekankan sisi itu. Kemudian ketika melihat di kesempatan lain adanya peremehan dalam masalah mengganggu kaum muslimin, maka beliau tekankan masalah tersebut. Ini menunjukkan hikmah Rasulullah SAW dalam menjawab dengan memperhatikan kondisi orang yang bertanya. Nah, taib. Kenapa? Tidak semua orang itu bisa disikapi sama. Makanya ketika beberapa sahabat meminta wasiat, maka wasiat Nabi pun berbeda-beda. Nah, ada yang menjawab, ada yang jawab dengan la taghdab, jangan engkau turuti kemarahanmu. Diulang-ulang. Nah, dimintai wasiat kok cuman singkat, kurang mantap, meminta untuk diulangi lagi. Dan Nabi tetap menjawab sama la taghdab. Karena beliau melihat itu yang paling bagus untuk dijaga oleh orang tersebut agar dia bisa menahan amarahnya. Dan pada momen-momen yang lain ketika dimintai wasiat, Nabi memberikan wasiat yang berbeda. Nah, kita sempurnakan riwayat ini. Qala wa haddatsanihi Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsani Buraid ibn Abdullah bi hadzal isnad. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina afdal fa dzakara mithlah. Ditanya, siapa di antara kaum muslimin yang paling afdal? Kemudian Nabi menyebutkan yang semisal, yaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, yang perlu dihafal adalah apa? Hadis pokoknya, yaitu hadis Jabir tadi dan hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillah.